Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan takjil yang sangat menarik. Ada panada dengan isian ayam pedas. Jadi di sini tekstur luarnya ya, roti panadanya itu empuk, lembut, menul-menul, dan isiannya perpaduan antara pedas, manis, gurih. Jadi langsung aja kita simak cara membuatnya dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Teman-teman, pertama siapkan 2 sendok makan gula pasir, 25 gram margarin, saya pakai merek Blue Band, dan ada 1 sendok teh Vermipan. Ini mau kita aduk campur rata ya. Sudah tercampur seperti ini, masukkan 1 butir kuning telur ayam, lalu kita aduk kembali. Sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan susu bubuk dan ada 1/4 sendok teh garam. Lalu kita masukkan juga tepung terigu, saya pakai protein sedang merek segitiga biru sebanyak 250 gram. Selanjutnya ini kita uleni menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Sambil kita masukkan santan, masukinnya bertahap ya, sedikit demi sedikit. Ini santannya kekentalannya sedang. Kita masukkan santannya hingga adonannya itu kalis. Nah, kalau adonannya sudah kalis seperti ini, kita masukin santannya udah cukup ya. Untuk banyaknya santan tadi kurang lebih saya menggunakan antara 100 sampai 105 ml. Tapi teman-teman kalau bikin jangan langsung dimasukin semua, dimasukin bertahap hingga adonan akhirnya itu seperti ini ya. Sudah lembut seperti ini, karena biasanya kelembapan tepung dalam tiap kemasan itu berbeda. Bisa takaran santannya sama atau kurang dikit, atau bisa juga lebih sedikit gitu ya. Oke, kalau sudah kita uleni seperti ini, kurang lebih ini tadi saya uleni selama 10 menit. Kita bulatkan ya. Setelah itu kita tutup menggunakan serbet bersih atau bisa juga menggunakan plastik dan sebagainya. Kita diamkan selama 1 jam. Untuk membuat isiannya, siapkan bumbu halus, ada 3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, lalu ada 6 buah cabai merah keriting. Ini kita blender ya. Lanjut ya, habis dihaluskan, siapkan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu yang tadi kita blender. Jadi biasanya kalau panada itu kan aslinya isinya ikan ya, ikan pedas gitu. Tapi di sini saya mau ganti pakai ayam. Jadi next time mungkin kalau pengen yang versi ikan bisa ya kita bikin. Oke, lanjut kita tambahkan dengan merica bubuk sedikit aja, 1/4 sendok teh, karena kan kita udah pakai cabai ya tadi. Terus tambahkan juga dengan garam secukupnya, penyedap rasa ayam secukupnya, dan ada gula pasir. Ini nanti isiannya itu perpaduan antara gurih, pedas, manis ya teman-teman. Oke, kita tumis hingga baunya harum dan bumbunya agak kering ya. Oke, baunya sudah keluar ya, harum, terus bumbunya udah agak kering. Kita masukkan 250 gram daging ayam yang sudah direbus, terus juga udah kita suwir-suwir. Aduk rata. Sudah tercampur rata, kita tambahkan air. Airnya sekitar 100 ml. Lalu kita masukkan kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, ini kita pakai sekitar 1 sendok makan aja ya. Oke, kita campur rata. Nah, lanjut ya, biar kayak ada creamy-nya, kita beri pengental
Ini pengentalnya cuma dari 1 sendok teh tepung terigu ditambah dengan sedikit air hingga menjadi adonan yang cair. Terus kita masukkan sambil diaduk ya. Aduk cepet. Nah, ini jadi kental. Oke. Oke, setelah itu kita koreksi rasa ya. Dan tunggu hingga lebih meresap. Nah, ini bumbunya udah meresap, terus sudah saya tes rasa ya. Rasanya tuh udah enak banget, antara ada manis gurihnya, setelah itu pedesnya juga udah terasa, tapi di sini pedesnya yang soft ya teman-teman, karena di sini saya cuma pakai cabai merah keriting. Kalau teman-teman pengen pedesnya lebih keluar bisa ditambahin dengan cabai rawit ya. Oke, ini sudah cukup kita masaknya, matikan kompor lalu kita angkat. Teman-teman, ini setelah 1 jam kita diamkan, bisa dilihat ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lalu ini kita kempiskan, pastikan tangannya udah bersih. Nah, kita kempiskan seperti ini. Setelah itu siap untuk kita bentuk ya. Kita bagi-bagi. Nah, di sini siapkan alas kerja seperti ini. Di sini saya pakai kertas minyak ya. Setelah itu kita bagi adonannya. Biasanya satu resep seperti ini jadi antara 10 sampai 12 buah ya, tinggal kita sesuaikan aja gitu. Kalau pengen hasilnya lebih banyak bisa membentuknya kecil-kecil, tapi kalau panada biasanya ukuran normalnya itu agak gede-gede ya. Nah, kurang lebih segini-gini ya. Ini saya nggak nimbang karena langsung saya kira-kira aja. Kita tarik di satu sisi seperti ini biar halus permukaannya teman-teman. Nah, terus yang bagian satu sisinya itu kita jepit kayak gini, jepit-jepit dirapikan kayak gini. Ini sudah bagus, bisa dilihat ya, hasilnya langsung mulus. Oke, ini kita sisihkan. Ulangi cara yang sama hingga selesai. Nah teman-teman, ini setelah kita bagi-bagi jadi 11 buah ya. Terus sekarang siap untuk diisi. Ini isian yang tadi sudah kita buat. Oke, caranya adalah ambil 1 buah adonan yang tadi sudah kita bentuk. Ambil dari yang pertama kita bentuk ya teman-teman. Setelah itu kita lebarkan, membentuk bulatan yang melebar kayak gini. Ditekan-tekan aja hingga pipih. Setelah pipih ini kita isi ya. Kita isi. Untuk isiannya ini banyak sedikitnya disesuaikan dengan selera. Ini saya isi kurang lebih 1 sendok makan. Setelah itu tinggal kita lipat kayak kita membuat pastel ya. Kayak gini. Agak ditekan dan ditarik kayak gini ya teman-teman. Ini juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah tertutup semua, ini kita sisihkan. Kita sisihkan dulu seperti ini. Ulangi cara yang sama hingga selesai. Oke, ini sudah selesai kita bentuk semua seperti ini. Dan sekarang saatnya untuk kita pilin. Kalau ada yang membuka seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman, tinggal kita jepit-jepit lagi. Setelah itu siap untuk kita pilin. Pilin menyerupai pastel. Caranya adalah kita lipat, setelah itu tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, seperti itu seterusnya. Dan ini setelah dipilin harus langsung digoreng ya teman-teman, karena kalau enggak nanti bakalan ngebuka lagi panadanya. Seperti itu. Ulangi cara yang sama ya, kayak gini cara milinnya. Nah teman-teman, untuk menggoreng juga bisa dengan cara seperti ini ya. Tiap mau masukin baru kita pilin seperti ini. Ini fungsinya biar tidak mudah lepas. Pokoknya kalau bikin panada tipsnya harus dipilin mendadak ya. Terus api yang kita gunakan adalah api sedang cenderung kecil dengan minyak yang tidak terlalu panas. Karena kalau minyaknya terlalu panas nanti dia juga hasil digorengannya tuh kurang bagus ya, dia akan susah untuk digoreng, kayak melembung gitu loh ya. Nah seperti ini, minyaknya seperti ini aja.
masih anget-anget gitu masukinnya ya. Terus kalau kita milihnya dadakan, itu nanti dia nggak akan ngebuka waktu digoreng. Tapi kalau kita dipilih semua hingga selesai baru digoreng, itu nanti pasti digoreng akan gagal ya, akan ngebuka gitu. Tips untuk membuat dan menggoreng panada yang anti gagal. Nah seperti ini, kita lihat ini mulai naik ya, mulai mengembang lagi. Kalau satu sisinya udah berwarna kuning kecoklatan, dibalik seperti itu ya. Jangan terlalu sering dibalik biar tidak menyirap minyak terlalu banyak. Nah ini kuning kecoklatan seperti ini sudah cukup, sudah bisa diangkat ya. Jadi kalau kita gorengnya itu apinya tidak terlalu besar, dia bisa matang dengan sempurna hingga dalam gitu. Kita angkat, tiriskan, ulangi cara yang sama hingga selesai. Nah teman-teman, ini hasilnya ya, benar-benar ini tuh enak banget. Jadi ketika dimakan itu yang pinggirannya gini tuh ada krenyesnya dan ada empuknya ketika digigit ya. Jadi ini perpaduan yang benar-benar enak, gurih. Terus juga isiannya ini juga mantap banget, bisa dilihat ya. Nih empuk banget, empuk, rasanya enak dan wajib dicoba. Bahannya ekonomis, jadi cocok untuk jualan ya teman-teman. Jangan lupa untuk direkuk. Selamat mencoba. Dengan bahan yang ekonomis dan rasa yang seenak ini, per biji bisa dijual dengan harga Rp2.000 atau disesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah teman-teman ya.